Berbagai persiapan dilakukan menyambut reuni 212 awal Desember mendatang. Tetapi Wakil Gubernur Jakarta meminta untuk menunda acara tersebut karena masih dalam pandemi COVID-19. Persaudaraan Alumni 212 berencana kembali mengadakan reuni pada 2 Desember 2021 mendatang. Segala sesuatu terkait dengan perhelatan reuni 212 tengah dipersiapkan, salah satunya pengurusan izin tempat. Rencananya reuni Akbar 212 kali ini akan berlokasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Namun wacana ini tidak mendapat respon baik dari sejumlah pihak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghimbau untuk menunda segala rencana kegiatan yang mendatangkan massa secara besar-besaran karena masih dalam pandemi COVID-19. Sementara itu untuk tempat yang akan digunakan yaitu kawasan Monas, UPT Monumen Nasional menyatakan kawasan Monas hingga saat ini masih belum dibuka untuk umum. Lalu perlukah reuni dilaksanakan di ujung pandemi? Bagaimana rencana reuni tersebut? Kita berbincang dengan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif, dan analis politik Dedi Kurniasah. Assalamualaikum Pak Slamet, Mas Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Latif. Saya ke Ustadz Slamet dulu ini. Tahun lalu kita tidak mengadakan reuni. Tahun sebelumnya reuninya tentu tidak seramai ketika acara tersebut berlangsung waktu Pilkada DKI yang lalu. Kenapa Pak Slamet dan kawan-kawan masih ingin mengadakan reuni ini? Iya, jadi sekali lagi sering kita katakan bahwa 212 itu kan karunia dari Allah, di mana Allah sedang tunjukkan kepada dunia, ketika umat Islam berkumpul dalam jumlah jutaan itu tidak terjadi apa-apa, Pak. Justru penuh dengan kedamaian, kebersihan, toleransi dan lain sebagainya. Bahkan 2016 212 itu dihadiri oleh Presiden, Kapolri memberikan sambutan, Panglima TNI, ulama dan umat berkumpul jadi satu, tidak ada apa-apa. Kemudian reuni pertama, kedua, ketiga pun berjalan dengan tertib, lancar, damai, penuh dengan toleransi, penuh nilai persaudaraan, tidak terjadi apa-apa. Tahun kemarin karena kondisi pandemi, kita pasti mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Ya, kita adakan reuni dalam bentuk virtual di mana 100 tokoh itu berkumpul kemudian bertukar pikiran untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jadi kami selalu mengadakan reuni tiap tahun karena kami mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa ini, yang harus kita syukuri lah. Ya. Nah, tahun ini pun sama, kita tetap akan mengadakan reuni di tahun ini, gitu kan, seperti tahun-tahun berikutnya. Ya. Halo Mas Latif. Oke Pak Slamet, silakan lanjutkan. Tadi suaranya sempat hilang sebentar. Kenapa tahun ini ketika pandemi masih level 1, PPKM level 1 masih di Jakarta, sementara kalau reuni itu selalu pendukung PA212 itu ramai sekali. Bagaimana kemudian menyikapi kondisi pandemi dengan pelaksanaan reuni tersebut? Iya, jadi 212 itu punya umat, milik jutaan umat, milik ratusan bahkan ribuan ormas. Oleh karenanya setiap tahun itu sebelum ada reuni pasti kita musyawarah dengan ulama, tokoh dan pimpinan-pimpinan ormas yang memang tergabung dalam 212. Nah, tahun ini pun sama. Kita masih mendengarkan, menerima masukan dari berbagai ulama dan tokoh pimpinan-pimpinan ormas terkait dengan rencana reuni 212 tahun 2021 ini. Banyak yang memberi masukan. Ada yang menginginkan seperti reuni 1, 2, dan 3, di mana kita kembali berzikir, kembali mendengarkan tausiah, kembali berkumpul dengan nilai persaudaraan penuh kedamaian di satu tempat. Ada yang mengusulkan kemudian bentuknya lain, gitu kan.
ada juga yang mengusulkan bentuknya virtual, ada yang mengusulkan kepada kami bentuknya aksi kemanusiaan, banyak sekali. Nah, kita baru akan musyawarah dengan pimpinan-pimpinan ormas itu di pekan depan untuk mengambil keputusan apa yang harus kita ambil di tahun 2021 ini. Tentunya dengan memperhatikan berbagai masukan dari berbagai pihak. Saya terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan kepada kami, baik yang sopan, yang penuh etika, ataupun yang melalui media sosial, ataupun yang mengancam kami, gitu kan, atau yang nyinyir dengan kami. Itu semua bagi kami semua masukan ya yang kita terima, dan itu akan kita pertimbangkan dengan pimpinan-pimpinan ormas yang terlibat nanti. Oke, baik. Saya ke Dedi. Dedi, kalau kegiatan awal dulu 212 ini tentu ada nuansa politiknya. Kalau sekarang ketika mau reuni, apakah Anda melihat bahwa tetap ada nuansa politik atau hanya murni ini reuni kumpul-kumpul persaudaraan alumni 212? Iya, dalam konteks demokrasi elektoral yang kita kita laksanakan hari ini, semua gerakan massa yang dilakukan secara besar-besaran kemudian punya relasi dengan kekuasaan begitu, baik itu kekuasaan yang terpusat maupun kekuasaan daerah atau bahkan kekuasaan pada tokoh-tokoh tertentu. Tentu nuansanya adalah nuansa politik. Justru nuansa politik 212 ini akan kental justru selepas dari gerakan yang pertama. Kalau gerakan yang pertama itu mungkin gerakan politiknya hanya inisiasi dari para elit, di mana waktu itu momentumnya adalah momentum protes terhadap Gubernur DKI Jakarta, di mana menyatakan statement yang mungkin di luar dari kepakaran beliau. Dan kondisinya tentu dalam kondisi yang sensitif. Maka muncullah gerakan 212 ini. Artinya gerakan pertama itu besar kemungkinan pengikutnya adalah kelompok-kelompok yang mungkin tidak memiliki nuansa politis. Itu satu. Tetapi setelah gerakan massa itu dianggap memiliki keberhasilan, sampai mungkin dalam statement Pak Slamet tadi menyatakan bahkan jutaan massa begitu, bahkan ada klaim itu sebagai karunia, saya kira ini kemudian bergeser dari inisiatif publik yang tadinya hanya gerakan protes karena mungkin membela identitas, sekarang justru akan semakin kental nuansanya adalah pembelaan nuansa politik itu tadi. Ya tentu para elit 212 ini mungkin melihat peluang di mana kontestasi politik itu mau tidak mau kan melibatkan gerakan massa yang besar. Artinya kemudian reuni itu ketika dibuat bahkan mungkin diupayakan supaya mereplikasi besarnya massa sebagaimana gerakan yang awal, maka politisasi gerakan itu akan semakin kuat, apalagi nanti barangkali kalau sampai 212 ini kemudian memiliki kecenderungan memihak pada salah satu tokoh atau bahkan mungkin memberikan panggung pada satu atau dua tokoh tertentu yang memang punya upaya-upaya dalam perebutan kekuasaan atau regenerasi di 2024. Oke, saya ke Pak Slamet lagi. Pak Slamet, bagaimana kemudian mengikis anggapan bahwa kegiatan reuni ini ada unsur politiknya? Ya, saya menghargai ya pendapat orang, pro kontra itu hal yang biasa ya. Kita harus menghargai setiap pendapat orang. Kalau kita mengingat kembali 2016 itu spirit 212 itu kan sebetulnya spirit untuk menegakkan keadilan, melawan ketidakadilan hukum ketika itu. Dan spirit untuk melawan ketidakadilan dan kezaliman itu yang menjadi gerakan moral kita sampai saat ini. Adapun ketika tahun 2019 di reuni ketiga kita kemudian dikatakan ada nuansa politik karena memang sedang tahun politik menjelang Pilpres. Tahun 2017 menjelang Pilkada DKI, ya, kita menghormati pendapat orang tersebut. Tapi sekarang dan tahun kemarin itu kan bukan tahun politik, nggak ada apa-apa. Bahkan urusan capres-menyapres kita udah nggak mikirin itu lagi, masih lama itu masih terlalu jauh untuk kita pikirkan. Kita belum ada dukung-dukung pada siapapun. Jadi tahun ini kalaupun nanti pasti insya Allah ada reuni dalam bentuknya yang akan kita tunggu seperti apa,
bahwa semata-mata kita ingin mengingatkan kepada umat bahwa perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman itu tidak boleh berhenti. Dan faktanya kalau kita kemudian mengingat setiap perkara kejadian yang ada itu masih ada ketidakadilan dari sudut ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Maka tetap perlu ada reuni tersebut. Kasat mata gitu kan, kezaliman terhadap para tokoh dan ulama masih terus terjadi terhadap aktivis. Ini kan dalam rangka mengkritisi pemerintah. Saya pikir wajar lah rakyat mengkritisi pemerintah, rakyat mengingatkan pemerintah. Adapun kumpul-kumpul jumlah banyak, kalau memang memenuhi standar dan perizinan itu dikeluarkan seperti reuni 1, 2, dan 3 yang kami selalu koordinasi dengan berbagai pihak, saya pikir nggak ada salahnya gitu kan. Ini negara hukum. Mas Dedi, ini kan belum tahun politik kata Pak Slamet tadi. Apakah kemudian nuansa dukung-mendukung itu tetap akan ada kalau reuni itu diadakan sekarang? Ya, upaya dukung-mendukung itu tentu tidak muncul hari ini. Kita perlu pahami bahwa gerakan-gerakan sosial atau social movement di banyak negara, terutama adalah negara-negara yang memang menganut demokrasi elektoral sebagaimana di Indonesia, bahkan gerakan massa itu tanpa ada statement sekaligus, itu tetap saja akan dianggap punya muatan politik. Salah satunya begini, karena politik elektoral itu memerlukan yang namanya massa yang cukup besar, apalagi 212 ini kemudian mengklaim punya massa yang hingga jutaan tadi. Meskipun sebetulnya itu hanya klaim sepihak, karena gerakan 212 ini kan bukan keanggotaannya juga bukan struktural. Artinya mereka bergabung juga atas inisiatif, dan perlu dicatat bahwa gerakan yang dulu pernah terjadi itu inisiatifnya adalah inisiatif sentimen identitas yang saya sampaikan tadi, bahwa ada tokoh politik yang kemudian menyinggung persoalan identitas sehingga menjadi keriuhan publik. Kenapa sampai membesar? Ya karena mayoritas kita adalah muslim. Saya potong sedikit, Dad. Karena tidak ada struktur dalam PA 212 ini, bagaimana kemudian kita mau menuduhnya kemudian dimanfaatkan orang untuk kepentingan politik? Ya, gerakan massanya itu yang bisa dilihat. Bahwa sekarang misalnya, sekarang sedang ramai atau sedang riuh gerakan-gerakan deklarasi misalnya, tanpa harus ada persetujuan dari tokoh tertentu, tanpa harus ada relasi dari tokoh utama. Dan 212 ini bagi saya, mungkin memang belum waktunya untuk menentukan akan mendukung siapa, tetapi ketika aktivitas mereka kemudian tetap dijalankan dalam kondisi pandemi, yang pertama, mereka tentu tidak bijak, karena tentu melanggar atau bahkan dianggap tidak mendukung bagaimana penanganan pandemi. Yang kedua adalah ketika membangun sebuah gerakan besar, ini mungkin ada inisiatif atau mungkin ada ketertarikan dari tokoh-tokoh tertentu. 212 memiliki massa, mau tidak mau, ini akan menarik untuk mereka menjadikan diskusi untuk mendukung kontestasi politik. Artinya, kita tidak sepolos itu dengan menyatakan bahwa tidak dalam tahun politik, tetapi tahun persiapan politik itu saya kira akan mengemuka begitu saja bersamaan dengan ketika gerakan itu muncul. Baik. Pak Slamet, terakhir, kalau sekiranya pemerintah DKI ini Pak Anies dulu adalah orang yang didukung ketika 212 di 2016, tidak mengizinkan, apa yang akan dilakukan? Ya, tidak mengizinkan dalam bentuk apa dulu? Kalau kita memang ingin menggunakan Monas nggak diizinkan, ya kita hormati, pasti kita nggak pakai Monas. Tapi kalau kemudian kita bentuknya lain nggak diizinkan, itu kan nggak bijak juga. Sebab begini, urusan berkerumun itu, kemungkinan berkerumun yang kita takutin di Desember itu nggak cuma reuni saja. Ada Muktamar NU di Lampung, yang hotel sudah pada penuh semua, yang bisa memungkinkan adanya kerumunan. Itu juga masih disikapi, ya kan? Jangan cuma kemudian satu pihak saja, semua menghantam kita, tapi di sisi sana nggak diperhatikan juga. Jangan sampai kemudian ada ketidakadilan ketika kemudian kami dilarang, kami dicegah untuk bisa berkerumun, walaupun misalkan kita bisa jaga jarak dan lain sebagainya, tapi yang satu dilepas begitu saja, tidak diperhatikan. Ini kan negara hukum juga. Artinya nggak boleh lupa setiap peristiwa yang ada, sama-sama kita dukung program pemerintah untuk menangani pandemi ini, kita sama-sama jaga protokol kesehatan. Yang penting alurnya, konteksnya sama-sama sesuai dengan aturan hukum yang ada. Adil semuanya. Baik. Pak Slamet, Pak Dedi, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Assalamualaikum.